Halo guys, kali ini saya akan masak ikan dan berbagai jenis sayuran lainnya. Nah, bagaimana keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sasali. Nah guys, kali ini ya saya akan masak ikan dan berbagai jenis sayuran lainnya ya. Semua saya akan masukkan satu kuali. Nah di sini ada daun singkong, ada juga pare, ada juga rebung dan juga pisang muda yang saya sudah kupas kulitnya ya. Saya sudah bersihkan, dan ini juga ada jengkol yang saya sudah rebus dan sudah geprek, dan juga dua ikan kecil ya, ukuran kecil, dan dalam kuali ada cabai yang saya sudah haluskan, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit dan kawan-kawannya ya. Juga ada serai, daun kunyit, daun limau, daun salam. Nah semua saya akan jadikan gulai ya. Sekarang saya akan peras kelapa seperti biasa ya. Saya lebih suka memeras kelapa sendiri daripada beli di warung, beli yang sudah jadi yang paket ya. Karena menurut saya kelapa yang kita peras sendiri, apalagi kalau kita petik sendiri ya, dan ini adalah lebih enak dan lebih menyenangkan ya. Kalau kita masak pun rasanya dari segi aromanya, wanginya juga dapat semua ya. Oke. Sekarang saya sudah peras kelapa, dan saya akan hidupkan api kompor sebentar lagi ya. Oh ya guys, saya akan masak seperti ini ya. Berbagai jenis sayuran saya akan masukkan, dan ini adalah saya iseng-iseng saja ya mencoba masakan seperti ini. Kebetulan semua bahan-bahan yang saya masak kali ini ada di dalam kulkas saya ya. Jadi semua bahan-bahan yang ada saya akan masukkan semua. Oke, sekarang saya sudah hidupkan api kompor ya, dan kita tunggu sebentar sehingga sedikit mendidih ya. Dan nantinya kita akan masukkan bahan-bahan yang saya sudah sediakan tadi. Dan untuk jengkol ya, jengkol sebelumnya saya sudah rebus, kemudian saya geprek. Dan begitu juga dengan rebung juga yang di video sebelumnya ya, saya masak rebung ya, masih ada lebihannya, sisanya. Dan sekarang saya akan masak, sekarang bersama dengan sayur-sayuran lainnya saya akan campurkan semua ya. Oke, sudah mendidih ya, saya sudah mulai mendidih. Saya akan masukkan bahan-bahan utama kita. Ini ada daun singkong, bagian pucuknya saya ambil ya, ini juga tidak beli ya, ada di sekitaran rumah. Kemudian sayur peria. Nah, sayur peria ataupun pare saya sudah potong kecil-kecil, saya masukkan juga. Dan juga rebung saya sudah masukkan. Dan untuk jengkol dan ikannya ya, kita tunggu sebentar, karena bahan yang dua itu pun sudah masak ya. Sama juga seperti rebung sebenarnya sudah masak sebelumnya, juga sudah direbus ya. Dan ini saya beli yang sudah direbus. Dan mungkin ya ada yang bertanya ya, di tempat saya di Pasaman Barat di sini ya, biasanya harga-harga sayuran seperti ini tidaklah mahal, dan boleh dikatakan termasuk murah ya. Seperti ini saya beli sayur pare ini, satu buah itu ya, yang ukuran sedang, cuman Rp3.000. Kemudian ada juga rebung, saya beli 5.000. Kebanyakan saya beli sayurnya cuman 5.000 seperti itu ya, saya beli di pasar. Dan itu pun sudah lumayan banyak ya. Kalau sekali masak itu tak boleh habis, seperti itulah ya. Sehingga saya masak 2-3 kali ya, saya simpan dalam kulkas, dan semuanya masih utuh ya. Tapi jangan simpan terlalu lama ya, tentu saja tidak enak lagi dimakan, boleh jadi busuk ataupun sudah berulat bagaimana ya. Oke, sekarang semua sudah pun terendam ya, semua sayur-sayuran yang saya masukkan tadi. Sekarang saya akan masukkan lagi, ini adalah seperti saya ceritakan tadi ya. Ini jengkol saya sudah rebus sebentar tadi, dan saya sudah geprek.
Nah, ini boleh digeprek, boleh pun tidak ya, ikut selera masing-masing juga. Saya akan masukkan ikan, dan ikan ini juga saya sudah goreng sebentar. Dan ikan seperti ini ya, boleh kita bakar. Kalau kita bakar, aromanya akan beda ya dengan kita goreng. Tentu saja aromanya sangat-sangat lebih menggoda dari ini ya. Tapi karena saya tidak punya bahan-bahan untuk membakarnya, seperti tempurung ataupun bara api ya, saya tidak sedia. Jadi saya ambil alternatif untuk menggorengnya ya. Oke, semua bahan-bahan saya sudah masukkan dan kita tunggu sebentar ya. Oke, sementara itu kita akan terus kacau ya, jangan biarkan berbunyi ataupun mengumpal. Itu saja ya, masakan kita kurang enak nantinya. Oke guys, sementara kita terus kacau ya, sehingga semua sudah pun layu. Daun-daun yang saya masukkan tadi ya, semua sayuran sudah pun layu dan warnanya juga sudah berubah nantinya. Nah, seperti ini ya, kelihatan sudah berubah warnanya. Dan saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Nah, seperti biasa ya, boleh di skip bagi Anda yang tidak suka Ajinomoto, karena saya gunakan Ajinomoto ya. Dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan masakan-masakan saya seperti biasa, semua yang saya masak adalah kebanyakan adalah bahan-bahan yang saya petik di sekitaran rumah, dan juga bahan-bahan yang ada di kulkas saya, dan juga bahan-bahan yang mudah didapat seperti video-video saya sebelumnya ya. Kalau bahan-bahan tersebut susah didapat ataupun susah dicari dan saya tidak menggunakannya, saya menggunakan alternatif apa yang ada. Nah, seperti itu ya. Jadi saya tidak mau ribet, saya menggunakan bahan-bahan yang ada di kulkas. Saya masukkan sedikit garam dan juga sedikit Ajinomoto. Dan seterusnya ya, kita tunggu sebentar ya, kita aduk-aduk, kita tunggu sebentar sehingga semua bahan sudah pun menyatu ya. Dan setelah itu ya, boleh kita matikan api kompor. Dan ini tandanya ya, masakan kita sudah cukup masak ataupun sudah cukup matang ya, karena semua terlihat ya sudah pun berubah warna dan sudah pun layu. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video saya, dan bagi Anda yang setia dengan channel saya, nah sekali lagi mohon dukungnya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jika ada komen-komen yang bermanfaat ya, ataupun ide-ide, boleh juga ya komen di bawah, saya akan terima insya Allah ya. Terima kasih sekali lagi ya, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.